Halo Sobat Smart, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi sosiologi, yaitu kelompok sosial yang ada di masyarakat. Nah, kali ini kita akan belajar dengan interaktif, mudah, dan have fun pastinya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi untuk update video terbaru saya. Tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, siswa dapat memahami pengertian kelompok sosial, syarat-syarat terjadinya kelompok sosial, dan siswa dapat menyebutkan contoh-contoh atau jenis kelompok sosial yang ada di lingkungan sekitar. Nah, apa sih kelompok sosial itu? Menurut Sarjono Sukanto, kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang memiliki ciri dan memiliki pola interaksi yang terorganisir dan memiliki kesadaran akan keanggotanya. Lalu, apa saja sih syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial? Yang pertama, memiliki kesadaran akan keanggotanya. Yang kedua, memiliki hubungan timbal balik. Yang ketiga, memiliki kaidah atau norma. Yang keempat, berproses dan bersistem. Jenis kelompok sosial yang pertama itu menurut Ferdinand Tonis. Yang pertama ada Gemeinschaft atau paguyuban, yang kedua Gesellschaft atau patembayan. Nah, yang pertama paguyuban. Paguyuban merupakan salah satu contoh kelompok sosial yang ada di masyarakat yang memiliki ciri hubungan yang alami, erat, dan sifatnya yang lama. Nah, untuk paguyuban sendiri itu bisa dibagi lagi berdasarkan ikatan darah, tempat, dan kesamaan pikiran. Yang kedua yaitu patembayan. Patembayan merupakan salah satu ciri kelompok sosial yang hubungannya bersifat sementara formal. Contohnya itu seperti ikatan-ikatan dokter atau guru. Jenis kelompok sosial yang kedua yaitu menurut Summer. Menurut Summer ada dua jenis kelompok sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama kelompok sosial in-group dan yang kedua kelompok sosial out-group. Kelompok sosial in-group adalah kelompok sosial yang mengidentifikasi dirinya sendiri. Sedangkan kelompok sosial out-group adalah kelompok sosial yang diartikan oleh individu sebagai lawan in-groupnya. Contoh dari kelompok sosial in-group misalnya pekerjaan perhotelan. Nah, sebagai pekerja perhotelan, dia akan berpenampilan sebagai pegawai perhotelan. Misalnya, berpakaian rapi, wangi, dan ramah. Sedangkan out-group itu lebih identik dengan kata kita dan mereka. Contohnya, kita IPS, sedangkan mereka itu IPA. Lalu yang ketiga ada jenis kelompok sosial menurut Cooley. Menurut Cooley ada dua jenis kelompok sosial. Yang pertama primer dan sekunder. Kelompok sosial primer adalah kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri solidaritasnya yang tinggi, jumlahnya yang relatif sedikit, dan jangka waktunya yang relatif lama. Contohnya kelompok sosial dalam lingkup keluarga atau kerabat. Sedangkan kelompok sosial sekunder memiliki ciri-ciri solidaritasnya yang rendah dan bersifat formalitas. Contohnya kelompok belajar atau organisasi sekolah. Nah, selanjutnya ada jenis kelompok sosial menurut Robert Kamerton. Ada dua jenis kelompok sosial menurut Robert Kamerton. Yang pertama tipe normatif dan yang kedua tipe perbandingan. Yang pertama tipe normatif. Biasanya jenis kelompok sosial ini sangat menentukan kepribadian seseorang dan memiliki kelompok acuan. Contohnya keluarga atau kelompok sosial masyarakat lainnya yang mengonsumsi atau membeli makanan khusus yang berlabel halal dan telah terdaftar di BPOM. Sedangkan tipe perbandingan ini adalah kelompok sosial yang sangat menentukan kedudukan seseorang. Misalnya seorang pelajar atau seorang siswa setelah lulus SMA dia akan kuliah, maka keluarganya akan menentukan kampus atau jurusan yang bagus dan sesuai dengan latar belakang siswa tersebut supaya kedudukannya itu jauh lebih baik dari keluarga sebelumnya. Oke, terakhir itu ada jenis kelompok sosial menurut Bierstedt. Menurut Bierstedt ada 4 jenis kelompok sosial. Yang pertama kelompok statistik, yang kedua kelompok kemasyarakatan, yang ketiga kelompok sosial, dan yang keempat itu kelompok asosiasi. Nah, yang pertama kelompok statistik. Jenis kelompok ini itu merupakan jenis kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri tidak adanya interaksi dan komunikasi serta kehadirannya yang konstan.
Contohnya itu monografi penduduk. Yang kedua itu kelompok kemasyarakatan. Jenis kelompok sosial ini memungkinkan terhimpun dalam suatu wadah atau organisasi. Kemungkinan juga adanya komunikasi dan interaksi. Contohnya itu seperti seseorang yang melakukan sensus penduduk. Kemudian yang ketiga itu ada kelompok sosial. Jenis kelompok sosial ini itu kelompok yang memiliki ciri-ciri adanya interaksi, komunikasi, kesadaran akan keanggotaannya. Nah, namun untuk kelompok sosial ini itu tidak terhimpun dalam suatu wadah atau organisasi, contohnya kelompok bermain. Yang terakhir itu kelompok asosiasi. Jenis kelompok sosial ini memiliki ciri-ciri bersifat formal, sengaja dibentuk. Nah, untuk jumlahnya sendiri itu relatif cukup banyak. Contohnya itu organisasi di sekolah seperti OSIS, Pramuka, dan sebagainya. Nah, jika saya tadi telah menjelaskan jenis kelompok sosial menurut atau berdasarkan para tokoh, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis kelompok sosial yang tidak teratur. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira teman-teman pastinya pernah nonton film kan di bioskop maupun di rumah bersama keluarga dan datang ke pesta pernikahan atau ke pesta ulang tahun teman. Nah, dua contoh tersebut itu merupakan contoh kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama, menonton film tadi itu masuknya ke formal audience atau kelompok penonton formal yang memiliki ciri-ciri mempunyai pusat perhatian dan tujuan yang sama. Sedangkan contoh yang kedua, pergi ke pesta pernikahan atau pesta ulang tahun teman itu masuk ke ekspresif group atau kelompok ekspresif yang memiliki ciri-ciri mempunyai tujuan yang sama, perhatian yang sama, namun tidak begitu penting, tetapi di akhirnya memiliki kepuasan atau menghasilkan kepuasan. Jenis kelompok sosial yang tidak teratur selanjutnya itu ada casual crowds atau kerumunan yang bersifat sementara dan panic crowds atau kerumunan orang panik. Nah, casual crowds atau kerumunan yang sementara ini bisa kita lihat atau bisa kita dapatkan di pusat-pusat fasilitas umum, misalnya orang-orang yang mengantri toilet, kemudian mengantri sembako, mengantri di toko swalayan dan lain-lain. Sedangkan untuk panic crowd sendiri atau kerumunan orang panik ini biasanya dialami atau bisa kita lihat pada orang-orang yang sedang mengalami panik, misalnya menyelamatkan diri dari suatu bencana. Nah, itu kan mereka berkumpul dalam suatu tempat atau di lapangan begitu. Nah, itu contohnya. Jenis kelompok sosial yang tidak teratur selanjutnya itu ada spectator crowds dan lawless crowd. Spectator crowd sendiri adalah kumpulan orang yang ingin melihat kejadian tertentu, misalnya kerumunan orang yang ingin melihat peristiwa kecelakaan. Sedangkan yang terakhir lawless crowds itu adalah sekumpulan orang yang berkerumun atau berkumpul tetapi melanggar hukum, misalnya orang-orang yang berjudi, melakukan sabung ayam, dan kriminal yang lainnya. Demikianlah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa minggu depan mengumpulkan contoh-contoh kelompok sosial yang ada di lingkungan sekitar. Sampai jumpa di kelas dengan materi yang baru. Salam Sobat Smart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.